Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah ya Tuhan kami Bapa di surga, puji dan syukur kepadamu. Oleh karena perkenanmu kami boleh ada saat ini di hadapan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah Roh Kudus-Mu mendiami hati pikiran kami dan kami boleh memaknai firman Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Allah yang akan kita renungkan pada saat ini dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26, janji tentang Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nama lain dari Roh Kudus disebut dalam Alkitab adalah Roh Penghibur. Roh Penghibur yang diutus oleh Yesus kepada murid-muridnya. Roh Kudus atau Roh Penghibur ini adalah untuk memperlengkapi murid-murid Yesus dalam memenuhi tugas dan panggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, fungsi dan peranan Roh Kudus dalam Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26 dikatakan di situ ada dua hal, Saudara. Yaitu yang pertama, fungsi dan peran Roh Kudus adalah untuk mengajarkan segala sesuatu kepada murid-muridnya tentang kebenaran Allah. Supaya murid-murid itu memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan, memiliki pengertian yang benar tentang Allah, tentang Injil Tuhan, tentang maksud dan rencana Allah bagi dunia dan bagi manusia, secara khusus bagi murid-murid itu sendiri. Itu yang pertama, bahwa fungsi dan peran Roh Kudus dalam ayat 25 dan ayat yang ke-26 dikatakan dia adalah roh yang mengajarkan segala sesuatu agar murid-murid memiliki pengetahuan yang benar, tentunya tentang Allah, tentang Injil. Bahkan boleh dikatakan mengajarkan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan murid-murid di tengah-tengah dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana seorang guru yang mengajarkan kepada murid-murid supaya murid-murid itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar. Dalam hal ini, Roh Kudus mengajarkan kepada murid-murid tentang kebenaran Allah, supaya murid-murid itu memiliki pemahaman dan pengetahuan, pengertian yang benar tentang Allah di dalam kehidupannya. Bahkan supaya murid-murid itu dapat memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka, panggilan mereka sebagai murid-murid dalam hal ini adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam hal memberitakan Injil, Saudara, tentunya bukan dengan pengetahuan yang sama sekali tidak ada, katakanlah seperti itu. Memberitakan Injil tidak berarti tidak memiliki pemahaman tentang Injil. Tetapi dalam hal memberitakan Injil haruslah memiliki pengetahuan, pemahaman. Bukan hanya mengajarkan bagaimana memberitakan Injil, tetapi dia harus memiliki pengetahuan tentang Injil itu sendiri. Inilah fungsi dan peranan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran Injil kepada murid-muridnya. Alangkah ganjilnya, Saudara, kalau seorang murid tugas dan panggilannya untuk memberitakan Injil, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang Injil.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki kebenaran yang bersumber dari Allah, dari Roh Kudus itu sendiri, tentu sangat penting di dalam kehidupan murid-murid maupun dalam kehidupan orang-orang percaya lainnya, supaya dengan pengetahuan yang bersumber dari Allah itu sendiri, murid-murid dan orang-orang percaya lainnya itu dapat berjalan di dalam kebenaran Allah, bukan berjalan di dalam kebenaran diri sendiri. Ini penting, saudara, dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, atau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kebenaran Allah yang harus ditegakkan dalam kehidupan kita. Fungsi Roh Kudus yang pertama. Dan fungsi Roh Kudus yang kedua disebutkan dalam bacaan kita pada saat ini adalah untuk mengingatkan murid-murid. Ayat yang ke-26. Mengingatkan murid-murid tentang perkataan-perkataan Yesus, saudara. Perkataan-perkataan Yesus ini bukan perkataan-perkataan yang hampa, tetapi perkataan Yesus adalah perkataan yang sangat luar biasa. Karena itu Roh Kudus mengingatkan murid-murid tentang perkataan-perkataan Yesus, atau dalam hal ini dikatakan tentang firman Allah. Perkataan-perkataan Yesus yang luar biasa adalah perkataan-perkataan yang menghidupkan, saudara. Perkataan-perkataan Yesus yang luar biasa ini adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang menghibur, saudara. Perkataan Yesus yang meneguhkan, firman Allah yang menguatkan dan meneguhkan, saudara. Supaya murid-murid itu tidak lupa pada perkataan-perkataan Yesus, saudara. Sebab seringkali, saudara, oleh berbagai persoalan-persoalan hidup yang dihadapi oleh murid-murid Yesus, membuat segalanya lupa tentang apa yang sudah dikatakan atau apa yang sudah diucapkan oleh Kristus. Seperti contoh misalnya, ketika murid-murid itu menyaksikan tentang penyaliban Kristus, maka mereka tidak ingat lagi apa yang sudah disampaikan oleh Kristus, bahwa Ia akan menderita dan akan disalibkan, mati tetapi dibangkitkan. Tetapi ketika peristiwa salib terjadi di depan mata mereka, maka semuanya perkataan-perkataan Yesus lupa di dalam kehidupan murid-murid itu sendiri, saudara. Karena itu fungsi Roh Kudus dalam hal ini adalah mengingatkan murid-murid bahwa perkataan-perkataan Yesus itu adalah sangat penting dan sangat luar biasa. Fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan murid-murid akan firman Allah, mengingatkan orang-orang percaya akan firman Allah, sehingga murid-murid itu tetap berjalan di dalam kebenaran. Perkataan-perkataan Yesus yang membangun, perkataan-perkataan Yesus yang menghidupkan, yang menguatkan, menuju kepada kehidupan yang kekal, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini, banyak hal yang dapat membuat kita menjadi lupa diri sebagai murid-murid Tuhan. Tidak ingat lagi akan kebenaran Allah. Betapa dalam hidup ini ada banyak faktor yang membuat kita lupa, tidak sesuai lagi dengan firman Allah, saudara. Firman Allah yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Katakanlah misalnya karena kekhawatiran atau karena ketakutan seperti musim COVID-19 ini, ada banyak hal yang kita lupakan tentang ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, tentang kebenaran Allah. Kita banyak lupa akibat dari persoalan-persoalan dunia, persoalan-persoalan kehidupan kita. Lupa firman Allah, lupa akan perkataan-perkataan Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan lupa sama sekali panggilan kita sebagai umat Allah untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peran dan fungsi Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Karena dialah sumber pertolongan dan kekuatan bagi kita.
Tanpa Roh Kudus, saudara, kita akan selalu gagal dalam kehidupan ini. Tanpa Roh Kudus bahkan kita akan menjadi gagal sebagai murid-murid Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita akan gagal untuk memberitakan Injil. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengarkanlah suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, supaya kita tetap dapat berjalan di dalam kebenaran, dan supaya kita tetap dapat melaksanakan tugas dan panggilan kita memberitakan Injil dengan pemahaman dan pengetahuan pengertian yang benar tentang Allah, tentang Injil itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi murid-murid Tuhan dengan setia melaksanakan tugas panggilan kami memberitakan Injil. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.